Oke guys, kembali lagi dengan gua, tim Ekspedisi Kos. Kali ini gua akan cerita kalau ternyata ada salah satu TikToker yang mengalami sawan mayit. Setelah pesan-pesan. Nah, kalau misalkan udah ngeliat intronya, tahu nggak sih sawan itu apa? Sawan adalah penyakit pada bayi yang kerap dikaitkan dengan mitos tertentu. Contohnya ada anggapan seperti jangan membawa bayi melayat. Nah, ungkapan ini itu kayak seakan-akan meyakinkan bahwa seorang bayi yang baru lahir dan suci terus dibawa ziarah ya atau melayat itu maka bisa melihat makhluk halus menurut mitos yang sudah beredar. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai tentang sawan mayit. Nah, lanjut ya ceritanya nih. Sebagian besar masyarakat itu percaya bahwa sawan pada bayi terjadi akibat diganggu makhluk halus atau karena si ibu melanggar mitos yang berlaku. Ketika terkena sawan pada bayi akan sangat rewel, menangis tanpa henti, bahkan tak mau diberi ASI ataupun susu. Hal ini tentu saja bisa membuat orang tua merasa khawatir nih ya, dan kebingungan untuk menangkalnya. Ya jujur, sampai saat ini gue masih bingung mengenai tentang sawan. Kadang ada yang kejang-kejang, sampai juga ada yang kerasukan. Nih, kita lanjut ceritanya nih ya. Penasaran nggak sih kenapa bayi baru melahirkan ataupun masih dalam kandungan terus itu nggak boleh dibawa pergi ziarah ataupun melihat mayit? Nah, efek ini biasa disebut dengan sawan mayit. Nah, terus ada salah satu jawaban dari tim kita adalah kalau di daerah tempat tinggal pergi takziah atau melayat, jangan bawa bayi atau balita. Mereka kan masih suci, jadi kemungkinan bisa melihat makhluk tak kasat mata. Kalau terpaksa melayat, bawa anak kecil atau tetanggaan, dahinya si bayi diolesi kunyit atau kunyit gitu sih pendapat dari warga setempat mengenai tentang sawan mayit. Nah, gue ada salah satu cerita nih ya. Katanya seorang ibu ini itu tuh udah mengandung 8 bulanan gitu kan. Itu ada di fase 1. Dan bayinya pasti maksudin atau bayi gitu kan. Nah, terus tanpa nggak sadar nih ya. Maksudnya ya mungkin karena kasihan, karena kita punya hati nurani, tiba-tiba kita mengunjungi seorang yang sudah meninggal dunia dan itu masih dalam keadaan dikafani. Nah, akhirnya kemudian si wanita itu datang dan mencium pamannya yang sudah meninggal. Nah, setelah itu baliklah ke rumah sekitar jam 12 siang. Saat mau tidur, tiba-tiba bayinya itu atau janinnya itu merasakan sakit dan tidak ada pergerakan sama sekali. Biasalah ya, di bulan ke-8 itu kan banyak banget tendangan si bayi yang aktif gitu kan. Tapi ini tidak. Akhirnya suaminya pun datang. Kata suaminya mungkin gitu, belum gerak aja. Akhirnya ditunggulah sampai di jam 5 sore. Sampai di jam 5 sore sama sekali nggak ada pergerakan yang membuat dirinya itu panik. Akhirnya dia periksalah ke dokter. Saat itu juga dokter mengatakan bahwa janin tersebut masih berumur 7 bulan. Agak kaget sih arti dari sawan mayit. Next cerita ya. Dan kali ini kita ada penangkalnya teman-teman. Jadi suatu penyakit itu pasti ada penangkalnya. Nah, gitu juga ini gue udah dapat dari website. Mayit sering terjadi pada anak-anak dan bayi. Hal ini terjadi karena orang tua tidak mengikuti anjuran para sepuh ataupun leluhur untuk tidak membawanya ke rumah orang yang sedang
berkabung ataupun berduka. Karena di tempat tersebut masih ada mayit yang belum dikubur, menurut orang zaman dulu, agar janganlah membawa anak-anakmu yang masih kecil mendatangi orang yang mati karena akan terkena sawan mayit. Percaya tidak percaya nih ya teman-teman, hal tersebut sudah menjadi tradisi umum turun-temurun yang diikuti masyarakat tanah Jawa. Karena apabila anak dan bayi terkena sawan mayit, itu susah untuk menyembuhkan atau mencari penangkalnya. Ini adalah sedikit ciri-ciri mengenai anak yang sudah terkena sawan mayit. Pertama adalah menangis terus-menerus, rewel ya. Lalu yang kedua adalah susah tidur. Lalu yang ketiga adalah kagetan. Lalu yang keempat adalah ketakutan tanpa sebab. Dan badan panas, bisa sampai kejang-kejang. Ini adalah sedikit ciri-ciri mengenai sawan mayit. Mungkin kalau kalian orang Jawa sudah mengerti tradisi ini turun-temurun dan pasti sudah dibicarakan baik-baik oleh orang tua kalian ya sebelum Anda beranjak dewasa. Nah, jadi kenapa sih disebut-sebut tuh sawan mayit gitu? Kalau menurut pandangan gua, yaitu kayak ada suatu roh, karena kan anak kecil tuh masih suci ya, umur 2 tahun, umur 3 tahun itu kan masih suci, dan saya yakin itu bisa melihat suatu makhluk yang tak kasat mata mungkin. Ini adalah rekapan mengenai tentang penangkal sawan mayit. Nah, ini nih dengerin baik-baik ya teman-teman. Oke, jadi katanya begini. Dikutip dari website ujare.com, adalah harus mencampur sawanan, yaitu ramuan yang terdiri dari banggle dan dlingo. Kemudian dicampur dengan tanah yang terkena air saat memandikan jenazah tadi. Selanjutnya, ramuan tersebut kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Lakukan segera mungkin apabila Anda menunjukkan ciri-ciri atau gejala yang mengarah pada sawan mayit yang sudah kita sebutkan di menit sebelumnya, agar tidak semakin parah dan fatal. Walaupun ini hanya mitos, tapi ini bisa seserius ini penyakitnya. Oke, segitu aja dari gua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan. Gua dari tim Ekspedisi Sukses mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.